Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Hani, NIM 341997 dari kelas Produksi Penerbitan Pers A. Berikut adalah jawaban-jawaban UTS saya. Penerbitan pers yang lebih sering disebut media massa cetak adalah perusahaan pers yang telah menyajikan informasinya melewati usaha percetakan atau print out. Pers dalam arti luas yang mencakup media elektronik seperti radio, televisi, film, dan internet. Merupakan produk ideologis yang mempunyai misi tertentu sehingga tidak sama dengan produk barang lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian penerbitan pers melibatkan banyak personil yang ada dalam bidang kegiatan, yaitu bidang redaksional, bidang percetakan, dan bidang usaha. Dengan segala latar belakang kemampuannya, guna menuangkan segala ide dan gagasan, menciptakan suatu produk penerbitan yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan suatu sistem kerja yang saling pengertian dan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab bidang masing-masing. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Topik umum untuk laporan berita meliputi perang, pemerintah, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, bisnis, mode, dan hiburan, serta acara atletik, acara unik atau tidak biasa, proklamasi pemerintah, tentang upacara kerajaan, hukum, pajak, kesehatan masyarakat, dan kriminalitas telah dijuluki berita sejak zaman kuno. Manusia menunjukkan keinginan yang hampir universal untuk belajar dan berbagi berita, yang mereka puaskan dengan berbicara satu sama lain dan berbagi informasi. Perkembangan teknologi dan sosial seringkali didorong oleh komunikasi pemerintah dan jaringan spionase, telah meningkatkan kecepatan penyebaran berita serta mempengaruhi isinya. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, dan keyakinan setiap individu. Iklan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khayalak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang akan ditawarkan. Iklan juga diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah, atau di tempat umum. Umumnya, iklan disajikan dengan menggunakan teks dan disertai dengan gambar atau ilustrasi. Hal ini dimaksudkan agar iklan terlihat menarik di mata khalayak sehingga khalayak terdorong untuk membeli produk yang ditawarkan. Adapun bahasa yang digunakan dalam iklan haruslah mudah dipahami oleh khalayak, dalam arti tidak menggunakan kata-kata yang superlatif kecuali jika disertai dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam teks iklan haruslah mengandung fakta dan opini. Pers tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional, media massa digolongkan sebagai berikut: surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Sedangkan pers online dengan seiring berkembangnya waktu dan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon seluler. Perbedaan pers tradisional dan pers online. Keinginan manusia untuk memilih kemampuan berinteraksi dengan lingkungan adalah suatu identitas. Kelebihan dan kekurangan dimiliki oleh semua media, salah satunya adalah media massa. Perbedaan antara pers tradisional dengan pers online terletak pada proses terbentuknya.
Mengikuti perubahan zaman, maka di era modern ini manusia berlomba-lomba untuk menguasai media komunikasi online. Tujuan komunikasi adalah untuk saling mengenal satu sama lain dan berkasih sayang. Namun dengan media komunikasi online, hal itu sering diabaikan tujuan pesan dari komunikasi tersebut. Pers tradisional menggunakan media seperti majalah atau media pers online memungkinkan antar manusia saling mengenal. Karakteristik seseorang dalam menyiarkan pers secara tradisional akan lebih menampakkan karakteristik dan beberapa karakteristik tertentu bisa tidak ditampilkan dalam pers online. Struktur organisasi Departemen Redaksi. 1. Pemimpin redaksi penanggung jawab bertugas memimpin segala aktivitas di majalah ini, menentukan segala kebijakan mengenai kerja keredaksian. Bersama rapat redaksi memutuskan apa yang akan dimuat. 2. Wakil pemimpin redaksi bertugas membantu aktivitas kerja pemimpin redaksi sebagai tangan kanan pemimpin redaksi dan juga mengoordinir aktivitas peliputan. 3. Redaktur pelaksana meneruskan tugas-tugas yang diberikan pemimpin redaksi, melakukan distribusi tugas kepada redaktur, membantu wakil pemimpin redaksi untuk meneliti kualitas dari isi tulisan dan melaksanakan semua program yang ada tentang tulisan. 4. Redaksi teks bertanggung jawab terhadap rubrik-rubriknya. Tidak harus menulis artikel dalam rubriknya, namun bertugas menyusun standar kebahasaan dari setiap artikel agar memiliki standar nilai. 5. Koordinator artistik grafis bertanggung jawab atas tampilan atau seni pada setiap halamannya dan juga menata hasil tulisan agar menarik untuk dibaca. 6. Staf artistik grafis bertugas membantu kerja koordinator artistik. 7. Liputan Jakarta bertugas menyuplai berita dari Jakarta berkaitan dengan event-event profil selebriti ibu kota. 8. Reporter bertugas mencari berita di lapangan. Satu, kenali competitive advantage yang membuat majalah itu unik. Jangan tiru media lain yang sudah memiliki kompetensi sendiri. 2. Era digital tidak cukup mengandalkan wartawan hebat. Butuh membuka pintu redaksi untuk orang-orang dengan keahlian baru. Makanya, perlu dibiasakan terus-menerus bekerja dengan orang-orang berlatar belakang digital. Patut diperhatikan, di era sekarang tugas wartawan tidak berhenti ketika memasukkan naskah ke desain. Itu justru baru mulai. Mereka harus mengimbangi dengan interaksi horizontal untuk engage dengan user. 4. Harus dikenali siapa pembaca dan disesuaikan dengan demografi mereka. Karena user media digital adalah gen milenial yang berbeda dengan user majalah cetak. Seluruh mindset model bercerita wartawan harus ditinjau ulang. Selain tidak terlalu panjang, juga dibuat bagaimana agar orang tidak bosan saat menyimak. Misalnya, dengan infografis, dengan kartu atau video. Itu tadi jawaban UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.